Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemberdayaan masyarakat untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi, Sains Komunikasi, kelas pagi yang beranggotakan saya Wiranti dengan NIM G2210182. Saya Alda Priana Rizka dengan NIM G2210387. Saya Muhammad Zaki Al-Ghifari dengan NIM G2210902. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami dalam memberdayakan masyarakat untuk memenuhi ujian akhir semester kami dengan dosen pengampu Ibu Dr. Agustina Multipurnomo, SP MSI. Berikut adalah penjelasannya. Analisis SMCRI. Yang pertama ada source, yaitu sumber. Sumbernya itu kita, mahasiswa yang berkompeten di bidang sosiologi komunikasi. Lalu ada message. Message-nya itu tentang pentingnya pendidikan usia dini. Lalu ada receiver, yaitu ibu-ibu posyandu yang memiliki anak usia dini. Lalu ada efek. Efeknya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan usia dini. Selanjutnya, teori yang dibahas dalam sosialisasi kami yaitu teori belajar sosial atau social learning theory oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa anak-anak belajar melalui observasi dan imitasi dari orang lain, terutama orang dewasa dan juga teman sebayanya. Dalam konteks pendidikan usia dini, guru dan orang tua menjadi model penting yang perilaku dan komunikasinya akan ditiru oleh anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat itu ada 4. Yang pertama itu adalah prinsip kesetaraan. Semua ibu itu tanpa memandang latar belakang, sosial atau ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam membentuk generasi yang hebat. Yang kedua yaitu prinsip keswadayaan atau kemandirian. Ibu-ibu diajarkan untuk mandiri dalam mendidik dan membimbing anak karena sejatinya ibu itu adalah pendidik utama di rumah. Nah, yang ketiga yaitu prinsip berpartisipasi, yaitu dalam hal ini ibu-ibu itu diajak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pengasuhan anak serta dalam forum-forum diskusi dan pelatihan. Yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan, yaitu dalam konteks sosialisasi ini materi yang disampaikan harus memiliki manfaat yang panjang bagi ibu-ibu dan juga anak-anak mereka. Lalu ada tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ini kami menyusun materi yaitu tentang bagaimana caranya menjadi ibu cerdas dalam mendidik anak-anak. Lalu ada pemilihan lokasi. Kami memilih lokasi di Desa Jonggol karena di sana banyaknya ibu-ibu yang memiliki kesadaran pendidikan usia dini yang rendah. Lalu pemilihan waktunya yaitu saat ibu-ibu lagi ada perkumpulan. Lalu kami mempersiapkan properti serta koordinasi dengan narasumber. Lalu ada tahapan asesmen. Penelitian ini dilakukan melalui komunikasi kelompok kecil yang dihadiri oleh ibu-ibu posyandu sebanyak 20 orang yang memungkinkan interaksi yang lebih personal dan lebih dekat secara langsung. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan, yaitu tujuannya meningkatkan kesadaran orang tua dan juga masyarakat tentang pendidikan usia dini untuk masa depan si anak. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan usia dini dan juga merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Contohnya, misalnya keterbatasan waktu si orang tua dalam memberikan stimulasi bagi si anak, maka solusi yang tepat yaitu orang tua harus menyekolahkan anak supaya si anak mendapatkan stimulasi dan juga pendidikan yang tepat di sekolah. Selanjutnya yaitu tahap pemformalisasi rencana aksi, yaitu rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sejak dini. Karena itu dalam sosialisasi ini kami ingin menggali lebih dalam untuk melihat bagaimana tingkat informasi dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan sejak dini. Selanjutnya yaitu tahap implementasi, yaitu memberikan materi secara langsung, membuat visual point dari materi agar mudah dipahami oleh audiens, menyediakan sisi interaktif seperti sharing dan juga berbagi pengalaman,
dan juga mengamati jalannya kegiatan untuk memastikan kelancaran. Nah, dampaknya yaitu meningkatkan kesadaran bagi ibu dan juga pemberdayaan ibu yang mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan bagi si anak. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Yang pertama, tambahan studi kasus atau kisah nyata. Cerita sukses dari ibu-ibu yang telah berhasil mendidik anak-anaknya bisa memberikan inspirasi dan contoh nyata. Yang kedua, ada perbaiki visual dan media. Gunakan lebih banyak visual dan media pendukung yang lebih menarik. Yang ketiga, ada tingkatkan interaktivitas. Tambahan lebih banyak elemen interaktif untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Baik, selanjutnya tahap terminasi. Yang pertama, mengakhiri kegiatan dengan cara yang positif dan membangun semangat untuk implementasi hasil kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada peserta atas partisipasi mereka, serta kepada narasumber atau pihak lain yang telah berkontribusi. Ini menciptakan suasana yang positif dan menunjukkan penghargaan. Terus yang terakhir, membangun komunikasi yang positif dengan komunikan setelah kegiatan berlangsung. Baik, yang terakhir kesimpulan. Peran ibu sangat krusial dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Ibu yang cerdas dan berpengetahuan mampu memberikan pendidikan yang baik, nilai moral, serta emosional yang kuat sehingga membentuk anak-anak yang cerdas, berprestasi, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Melalui keterlibatan aktif dan pendekatan yang tepat, ibu dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi yang hebat dan berdaya saing. Hal yang menarik bagi saya pada kegiatan sosialisasi di Jonggol Penyuluhan mungkin dari interaksi antara ibu-ibu dan juga mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan, dan mungkin juga dari ibu-ibunya sih yang interaktif kan. Kegiatan ini dapat menyumbang pada pemahaman mahasiswa sosiologi karena mereka mendapatkan wawasan tentang pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi terhadap partisipasi dalam pendidikan serta hambatan dan cara mengatasinya. Mereka juga belajar cara menjaga keterlibatan audiens melalui interaksi dengan ibu-ibu posyandu. Sekian dari kami, semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.